Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Rafika Mustaqimah kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas topik yang lagi hangat diperbincangkan dan akan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan pada edisi hari ini Obrolan Karebosi mengangkat tema penduduk miskin Sulsel bertambah. Celebes people, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 khususnya di bulan September berjumlah 782.000 orang. Jumlah ini bertambah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan September di tahun 2021. Seperti apa kemudian menyikapi jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan? Seperti apa kemudian realisasi program dari pemerintah Sulsel? Kami akan membahasnya lebih jauh bersama dengan narasumber yang telah berada di samping saya. Ada Pak Herman SE MH selaku Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulsel. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua, ada Pak Andi Safrullah SS selaku Advokasi dan Organizing Komite Perjuangan Rakyat Miskin KPRM. Assalamualaikum Pak Ula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ula? Sehat. Alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa ada pengamat kebijakan publik di sana, Pak Hari Asari Rahim, Esos MSI. Assalamualaikum Pak Hari. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik, pada malam hari ini kami akan membahas ataupun judul pada hari ini adalah penduduk miskin Sulsel bertambah. Saya ke Pak Herman terlebih dahulu. Pak Herman, betulkah jumlah penduduk di Sulawesi Selatan bertambah Pak? Ya, terima kasih Bu Wika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Andi, Pak Asari, dan seluruh pemirsa Sulawesi Selatan, Celebes TV yang kami hormati dan banggakan. Pertanyaan saudari Pika ya, betul, saya panggil Pak. Pika. Betul. Apakah betul penduduk Sulawesi Selatan, penduduk miskin Sulawesi Selatan bertambah? Tentu untuk menjawab itu tentu berdasarkan data. Iya. Kalau data menyatakan seperti itu ya kita mau bilang apa? Kalau misalnya memang data BPS seperti itu. Tetapi kami melihat, kami merasakan sendiri bahwa apa yang telah kami lakukan khususnya di pemerintah Provinsi Selatan dalam melakukan kerja-kerja yang kita laksanakan di masing-masing yang membidangi masalah penuntasan kemiskinan, tentu hal itu bisa menjawab bahwa apakah penduduk Sulawesi Selatan ini memang bertambah atau berkurang. Kami tidak ingin membantah data BPS, tetapi kami ingin menyampaikan bahwa kami sudah bekerja keras dari khususnya kami di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan telah mengunjurkan berbagai macam program untuk penuntasan atau pengentasan kemiskinan. Ada beberapa program prioritas yang kita lakukan, ada dua. Yang pertama adalah kegiatan yang sifatnya reguler, yang itu program-program yang berkesinambungan. Kemudian ada program yang sidentil. Jadi program yang reguler itu kami istilahkan antara lain misalnya pemberian program keluarga harapan Pak. Ini memang program pemerintah pusat yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, program keluarga harapan. Kemudian ada bantuan pangan non tunai yang hari ini kita istilahkan bahwa ini bantuan pangan, bantuan bansos pangan. Kemudian untuk Sulawesi Selatan sendiri ada beberapa program yang dibuat atau yang dikucurkan oleh Bapak Gubernur yang setiap saat beliau memerintahkan kepada kami semua petugas-petugas khususnya pengentasan kemiskinan agar menjaga ini, melaksanakan seluruh program-program antara lain ada kemarin Pak program BBM kenaikan BBM subsidi BBM ya, kita sudah intervensi ke 5 kabupaten yang dinyatakan bahwa kabupaten ini terekstrim kemiskinannya, antara lain Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bone,
Kabupaten Pangkep, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Luwu Utara. Nah, itulah intervensi kita terhadap daerah-daerah yang notabene menjadi daerah yang kabupaten kemiskinan ekstrim. Kemudian di Dinas Sosial juga ada beberapa program, antara lain web usaha ekonomi produktif yang kita berikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Ya tentu tidak semua bisa kita jangkau. Ya kita sesuaikan dengan kemampuan daerah. Kemudian ini juga bentuknya stimulan, memancing kepada masyarakat kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha produktif di tengah-tengah di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Yang berikut ada program bantuan ekonomi produktif. Nah, itu kita juga berikan kepada masyarakat, dan jumlahnya juga tidak seberapa, tetapi ini adalah bentuk perhatian yang serius dari pemerintah Provinsi Selatan, di mana pada saat ini kita semua, tidak hanya pemerintah, tetapi seluruh komponen, ada Bapak Ullah sebagai pengamat, kemudian dari Pak Ullah sebagai pemerhati, itu juga, dan dunia-dunia usaha yang lainnya untuk saling bahu-membahu di dalam menuntaskan. Kalau pengusaha tentu menciptakan lapangan kerja, demikian yang lainnya. Sektor-sektor usaha yang perlu memang digerakkan, dan ini Bapak Gubernur telah membuat program-program itu, memberikan stimulan kepada pengusaha-pengusaha untuk bagaimana supaya kembali bergairah untuk melaksanakan usaha-usaha demikian. Tetapi khususnya di kami di Dinas Sosial adalah menjaga jangan sampai kemiskinan ini betul-betul bisa menjadi masalah besar bagi daerah kita, sehingga jaringan pengaman sosial yang ada di kami itu betul-betul kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik. Terima kasih Pak Herman. Saya ke Pak Ullah. Terkait dengan Komite Perjuangan Rakyat Miskin, apa komentar Anda dengan adanya jumlah penduduk di Sulawesi Selatan ini yang meningkat, Pak? Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya masuk akal sekali kalau misalnya jumlah penduduk miskin kita meningkat, ya, karena kita masih berada pada situasi pandemi. Pasca itu kemudian kemarin juga ada kenaikan BBM, dan saya kira itu semua menyumbang pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan. Saya kira itu. Oke, baik. Saya ke Pak Hari terkait dengan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan ini yang meningkat berdasarkan dengan data dari BPS. Pak Hari, komentar Anda selaku pengamat kebijakan publik. Ya, kalau kita melihat dari segi data, ya BPS dalam hal ini punya istilahnya tanggung jawab, ya, punya wewenang untuk merilis data-data di Indonesia seperti itu. Nah, kalaupun ada kenaikan itu kemudian mungkin jadi bahan pertimbangan atau mungkin sedikit warning kepada pemerintah provinsi juga, ya, terkait dengan kenaikan ini, adanya data yang dirilis oleh BPS, adanya peningkatan. Tapi perlu saya awali bahwa kalau kita bicara kemiskinan kan pada umumnya, pada dasarnya kan ketidakmampuan seseorang yang tidak memenuhi dari segi material misalnya, ya, dari segi material, dari garis tertentu, ya, jadi ada ketidakmampuan seseorang ini kemudian tidak bisa memenuhi dari segi aspek dasar, material dasar namanya. Jadi bisa saja sandang, pangan, papan yang tidak layak seperti itu. Nah, mungkin itu juga salah satunya dari segi perspektif kenapa orang atau penduduk miskin seperti itu. Ini secara umum, ya. Tapi saya mau bilang bahwa kadang kalau kita melihat perspektif kemiskinan itu kan banyak hal, ya, bukan hanya pada wilayah material dasar saja seperti itu. Ini juga perlu di-vetkan gitu, data yang dikemukakan oleh BPS itu indikatornya apa gitu kan, hasilnya jelas. Meskipun sebenarnya kecenderungan, kalau saya melihat data itu kecenderungan pada wilayah basic materialnya tadi. Padahal kalau kita bicara kemiskinan tadi itu multidimensi. Nah, kalau pendekatannya pendapatan mungkin seperti itu. Tapi kalau saya melihat sendiri kan banyak hal, ya.
perspektif pendekatan, baik itu pendekatan dari pendapatan dari segi ekonomi tadi ya, belum lagi dari perspektif kaus, misalnya ada natural, ada budaya, ada struktural, banyak hal meliputi perspektif kemiskinan. Tapi pada intinya bahwa jika ada data seperti itu juga menjadi bahan masukan juga ya, feedback ke pemerintah setempat, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa meskipun dari September ya, kalau kita melihat data BPS dari September ke Maret 2022 itu mengalami penurunan. Kemudian mengalami peningkatan kembali. Kalau kita lihat persentase 0,03% sebenarnya kalau dilihat datanya kecil, padahal itu besar sebenarnya kalau dirilisnya seperti itu. Jadi antara Maret sampai September 2022 itu sedikit mengalami peningkatan dari 777 ya penduduk menjadi 782 seperti itu. Ada hampir 5.000 kenaikan. Sekian lah, hampir 5, artinya ya banyak juga peningkatannya meskipun 0,03%. Nah ini seperti saya mungkin dari segi kebijakan mungkin perlu ada sedikit reformulasi mungkin seperti itu. Yang sebelumnya sudah berjalan mungkin ada sedikit perubahan-perubahan seperti itu. Tapi ini betul-betul tanggung jawab pemerintah, baik itu provinsi, kabupaten. Karena kenapa ya, penanggung jawab pengolahan negara kan dari pemerintah. Penanggung jawab penuh. Meskipun sebenarnya ya kita sebagai masyarakat juga ikut mendukung program-program yang dikeluarkan pemerintah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haris. Saya ke Pak Ula. Pak Ula, bagaimana kemudian saat ini yang dikeluhkan masyarakat, Pak Ula? Nah, yang sekarang ini kan kalau kebutuhan rakyat miskin itu kan tadi dijelaskan oleh Pak narasumber kita, ada soal kebutuhan dasar. Nah, jadi yang diukur BPS ini adalah basic nih, kebutuhan dasar, pengeluaran. Jadi dicoba dilihat apa-apa saja yang dikeluarkan berapa, sehingga ketemu di angka misalnya garis kemiskinan 400 sekian ribu, itu juga ada kenaikan. Nah, orang yang mengeluarkan di bawah 400.000 itu yang dikategorikan miskin kalau menurut BPS ya. Makanya dia tetapkan namanya garis kemiskinan. Kalau garis kemiskinan ini dinaikkan menjadi 500 atau 600, maka akan lebih banyak lagi orang miskin. Tapi 400 itu ketemunya di angka yang 782 itu, Pak. Ya, itu garis kemiskinan berdasarkan ada indikator-indikatornya. BPS menentukan garis kemiskinan di Sulawesi Selatan adalah 442.000 sekian. Jadi orang yang mengeluarkan membelanjakan uangnya di bawah daripada 442.000 itu per orang, per kapita. Terus apa yang tadi ditanyakan lagi? Soal apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, ya, Pak? Kalau miskin kan, kemiskinan rata-rata dia pengeluaran lebih banyak memang untuk kebutuhan pangan. Iya, sehingga menurut saya ini yang perlu diintervensi, bagaimana menjaga stabilitas pangan itu, karena ini juga terkait dengan isu ke depan ini kita dihadapi pada resesi, krisis pangan, sehingga kalau kita gagal mengintervensi itu, jadi di Maret 2023 atau September 2003 itu akan bertambah lagi penduduk miskin. Kalau misalnya persoalan krisis pangan ini tidak menjadi perhatian pemerintah dalam misalnya mengalokasikan kebijakan-kebijakannya untuk bagaimana menjaga stabilitas harga pangan. Yang persoalan juga yang terjadi di rakyat miskin sebenarnya ada persoalan lingkungan hidup mereka. Nah, sehingga perbaikan lingkungan tempat tinggal rakyat miskin itu juga diintervensi. Kenapa? Karena kalau lingkungannya ini masih tetap seperti itu kan rentan untuk sakit. Nah, kalau dia sakit, dia tidak akan produktif lagi atau mungkin mengeluarkan lagi biaya untuk dalam pengobatannya. Sehingga penting juga untuk perbaikan lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga bisa menekan pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya tidak perlu terjadi. Nah, itu catatan-catatan kami sebenarnya untuk pemerintah ke depan. Jadi mengantisipasi krisis pangan, kemudian
perbaikan lingkungan hidup tempat tinggal. Jadi ada soal air bersih juga. Nah, kalau kita lihat misalnya karena garis kemiskinan atau indikator yang dipakai BPS ini adalah pengeluaran, masyarakat nggak usah jauh-jauh, misalnya di Talok situ, itu saya pernah tanya jumlah pengeluaran untuk air bersih itu kadang sampai 300.000 sebulan, karena waktu itu saya tanya berapa sehari dia harus membeli air, itu 12.000 itu berapa jerigen, nah kali 30 itu ketemu di angka 300.000 malah. Saya bilang, weh ini sudah, kalau kita pelanggan PDAM ini sudah termasuk pemakaian berapa kubik, dan orang-orang kaya yang membayar air sampai 300, saya saja enggak sampai 100.000 bayar airnya sebulan. Pelanggan, tapi karena dia membeli yang eceran-eceran itu, karena tidak ada air bersih di sana, sehingga pengeluarannya yang harusnya mungkin bisa untuk sekolah anak-anak, atau bisa untuk perbaikan rumah, bisa untuk menambah kualitas pangan mereka, kualitas gizi anak-anak, itu lari ke hanya untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Baik. Nah, itu pentingnya sanitasi dan lingkungan tempat tinggal mereka juga diintervensi, sehingga biaya yang besar yang keluar dari ekonomi mereka itu bisa beralih ke misalnya ke hal-hal yang lebih penting, mungkin lebih basic. Iya. Baik. Terima kasih Pak Ula. Dua hal ini yang harus digarisbawahi Pak Ula ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Karebosi. Penduduk miskin Sulsel bertambah. Saya kembali ke Pak Herman. Pak Herman, sebenarnya sebelum kita jauh membahas soal jumlah kemiskinan di Sulawesi Selatan, sebenarnya indikator di masyarakat dikatakan miskin itu seperti apa, Pak? Oh ya, namun sebelum saya jawab itu, ada yang menarik sekali, tidak apa-apa ya. Silakan Pak. Yang disampaikan oleh Pak Ulat tadi bahwa tahun 2023 ini kita sudah masuk yang ancaman resesi pangan. Tentu hal ini menjadi perhatian serius bagi kita semua, terutama kami sebagai pemerintah. Dan alhamdulillah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kendali Bapak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman sudah mengantisipasi itu Pak, dengan program yang namanya Mandiri Benih. Ada data yang kami bisa sampaikan bahwa untuk Mandiri Benih di tahap 2, karena sudah 2 tahap ini, ada tahap pertama dan tahap 2. Mandiri Benih di tahap 2 ini sekitar 100.000 hektar sawah Pak, bantuan dan gratis untuk para petani kita. Dan bukan hanya bantuan benih padi, tetapi juga bibit kakao, kopi, cengkeh, pala, dan benih jagung hibrida, serta ditambah dengan bantuan alat mesin pertanian, semen beku inseminasi, dan sapi kerbau dengan total anggaran 66 miliar dari APBD tahun anggaran 2022. Tentu di tahap pertama juga seperti itu. Ini adalah bagian upaya pemerintah khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan bagaimana kita menghadapi ancaman resesi pangan tersebut. Dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Dari data BPS Sulsel, prediksi produksi padi tahun 2022 adalah 5,34 juta ton, mengalami peningkatan sebesar 4,92% atau 250.000 ton dibanding tahun sebelumnya di 2021 sebanyak 5,09 juta ton. Kenaikan ini tentunya tidak lepas dari dukungan kita semua. Kembali ke pertanyaannya Ibu Ifika tadi, apa indikator kemiskinan itu? Tentu yang disampaikan oleh Pak Ula tadi bahwa kemampuan belanja masyarakat itu seperti apa. Kalau di kami itu di Kementerian Sosial itu ada istilah disil 1, disil 2, disil 3 sampai disil 10. Nah, klaster-klaster itu, tapi itu sudah sekarang tidak dipakai lagi. Tetapi kita katakan miskin itu ketika masyarakat hanya mampu membelanjakan uangnya sekitar 350.000 per bulan satu kakak, seperti itu. Jadi kalau misalnya masyarakat hanya punya uang
belanja di bawah 350 per bulan, ya itu miskin. Tentu dibanding dengan saudara-saudara yang memiliki kemampuan lain, ya misalnya ada terima 1 juta tapi tidak cukup untuk pengeluarannya, juga miskin kan? Karena tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Tapi indikator sebenarnya kemiskinan itu yaitu tadi ketidakmampuan, yang tidak memiliki mata pencaharian, itu miskin yang sama sekali. Kemudian yang kita juga di dinas sosial, di Kementerian Sosial itu ya lansia yang sudah memang tidak punya daya upaya untuk mendapatkan mata pencaharian. Kemudian ada 14 sebenarnya indikator kemiskinan yang sesuai dengan Permensos. Saya lupa Permensos berapa, tetapi disitulah dikatakan kategori. Kemudian di Kementerian Sosial itu kan kita punya data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi orang yang di dalam data terpadu kesejahteraan sosial itu tidak semua miskin, tetapi sudah dikategorikan bahwa ini sudah miskin. Di sil 1 itu sangat miskin sekali, seperti itu. Jadi ada 14 indikator. Salah satunya yang sudah disampaikan Pak Ula, ada juga misalnya dinding rumah, lantai tanah. Tapi kita masyarakat kita ini kan di daerah banyak pola rumah panggung, bagaimana diukur ini? Jadi seperti itu. Jadi kembali kepada persoalan awalnya bahwa kemiskinan itu kemampuan tidak bisa, kebutuhan dasarnya saja tidak bisa dia penuhi. Seperti itu. Lalu Pak Herman, seperti apa bentuk pengawasan dan monitoring dari pemerintah Sulawesi Selatan? Iya. Jadi di kami itu ada infrastruktur yang telah terbangun. Kalau misalnya infrastruktur SDM-nya kan ada beberapa relawan kita, sumber daya kita, yakni para pendamping-pendamping, pilar-pilar sosial namanya. Kalau di program PKH ada yang namanya SDM PKH, pendamping PKH, ada yang namanya TKS, tenaga kesejahteraan kecamatan, dan pilar-pilar sosial lainnya. Nah, para pendamping SDM inilah yang kita harapkan mengawal dari seluruh program-program yang ada, tentu juga keterlibatan kita. Sekali-sekali kita lakukan monitoring ke bawah, apakah bantuan sosial ini sampai ke masyarakat atau tidak. Seperti itu. Jadi pengawasan itu penting karena untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Herman. Saya ke Pak Ula. Pak Ula, bagaimana kemudian pengentasan kemiskinan di Sulawesi Selatan ini yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah sudah merata menurut Pak Ula? Ya, kalau kita lihat sih mungkin masih ada kekurangan, kegagalan. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya daerah-daerah yang kayak misalnya Pangkep, Luwu, itu kan daerah kaya semua sebenarnya. Tapi kenapa justru dia menyumbang pada jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan itu masuk di 5 besar itu. Padahal kita tahu di situ ada banyak industri, ada banyak tambang, hasil laut juga. Nah itu berarti mungkin masih ada yang perlu dievaluasi dari program-program pengentasan atau penanggulangan kemiskinan yang selama ini sudah dilakukan. Mungkin sasarannya kah, atau bagaimana program-program tersebut itu bisa sesuai dengan kebutuhan memang, atau dia bisa berkesinambungan. Karena ketika misalnya ada program tapi taruhlah misalnya tadi dikasih untuk peningkatan income atau pendapatan, tapi kemudian ketika masyarakat miskin ini produktif, ada persoalan misalnya di pemasaran. Nah mestinya dari hulu ke hilir itu semua ditangani. Bukan hanya bagaimana dia misalnya bisa menghasilkan tanaman misalnya atau bahan itu, tapi bagaimana dengan pemasarannya lagi supaya tadi meningkat memang pendapatannya meningkat karena ada sumber-sumber yang lain yang dilakukan oleh pemerintah, dari mulai misalnya produksinya sampai pemasarannya kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Ula. Saya ke Pak Hari. Pak Hari, apakah kemiskinan ini adalah bagian dari sebuah kota maju, Pak Hari? Sebenarnya kalau kita melihat kemiskinan itunya sebenarnya salah satu persoalan ya dari
problem kependudukan. Sebenarnya awalnya di problem kependudukan atau isu-isu mengenai persoalan kependudukan. Ya salah satunya misalnya kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, menyebabkan pengangguran, sehingga timbul namanya nanti masalah sosial seperti apa, kriminal, kejahatan segala macam. Nah, kemiskinan ini kan salah satu dari persoalan-persoalan kependudukan sebenarnya. Nah, apakah kemudian bahwa kota ini kan ya sebagaimana masyarakat ini harus mampu untuk mengakses semua. Yang benar dikatakan tadi bahwa sebenarnya kalau kita melihat kemiskinan ini ya memang ada semacam, mungkin salah satunya ya namanya security food atau kedaulatan pangan. Mungkin kita perlu cek apakah di wilayah situ sebenarnya apakah pangannya sudah terpenuhi. Karena kalau dari teorinya Robert Malthus misalnya bahwa ya kenapa terjadi kemiskinan karena ketidakmampuan keseimbangan antara jumlah penduduk ya persoalan-persoalan penduduk tadi itu dengan jumlah peningkatan sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa? Ya security food tadi, makanan misalnya. Apakah masyarakat terpenuhi atau tidak? Karena harusnya sebenarnya juga ya kalau untuk teorinya Malthus itu ya jadi harus ada kebijakan bagaimana mengendalikan kependudukan, karena persoalan-persoalan tentang kemiskinan, kejahatan segala macam ya, kemiskinan itu salah satu persoalan-persoalan kependudukan tadi. Makanya harusnya sebenarnya pemerintah atau khususnya provinsi juga harus bagaimana security food, bagaimana menjamin karena ya kalau kemiskinan itu kan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi basic dasar kebutuhan dasarnya itu tadi sandang pangan apa seperti itu. Oke, indikatornya sendiri Pak, mengapa hal demikian bisa terjadi? Ya kalau dilihat lagi indikatornya sebenarnya kan yang tadi multidimensi. Kita mau indikator dari perspektif mana? Oke. Gitu. Yeah. Kalau wilayah pada ekonomi kan sudah jelas ya, indikatornya sudah dijelaskan. Nah kalau wilayah kausa penyebab banyak hal. Bisa mulai dari alami, nature, ya misalnya, di wilayah itu terjadi misalnya bencana, ya otomatis di situ akan mengalami guncangan namanya kemiskinan. Belum lagi kalau wilayah budaya misalnya, kan ada juga budaya misalnya, kenapa masyarakat miskin ya karena ya begitu ada hal atau nilai yang menyebabkan dia untuk malas-malasan misalnya. Kemudian dari segi struktural itu dari segi ya kemampuan manusianya dari sananya ada kebijakan juga seperti dari wilayah struktural seperti itu. Makanya dilihat dari perspektif mana kalau kita melihat indikatornya. Kalau ekonomi kan sejelas sudah digambarkan seperti. Baik, terima kasih Pak Hari. Saya ke Pak Kabid. Pak Kabid, bagaimana upaya Pemprov sendiri untuk menekan angka kemiskinan ini di Sulawesi Selatan, Pak? Ya, tentu intervensi program-program prioritas. Ya. Jadi salah satunya tadi yang telah saya sampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan telah mengucurkan program yang namanya Benih Mandiri. Nah itu sudah. Kemudian infrastruktur lainnya yang sebagaimana disampaikan Pak Ulat tadi bahwa bagaimana produksi walaupun melimpah tetapi tidak mampu kita pasarkan kemana. Nah, tentu ini juga jadi masalah. Nah alhamdulillah pemerintah Provinsi Selatan menggenjot pembangunan infrastruktur jalan, menyambungkan dari satu wilayah katakan kabupaten ini dengan kabupaten lain. Ini aksesnya sudah semakin terjangkau, sehingga produktivitas hasil bumi kita, apakah padi dan lain-lain sebagainya, itu bisa secepatnya bisa sampai kepada pasaran yang memang jadi pasaran kita. Nah, kemudian itu masalah infrastruktur. Kemudian intervensi yang lain adalah program-program pemberdayaan. Nah ini juga sangat penting karena di pemberdayaan ini adalah bagian sesuatu untuk bagaimana membuat masyarakat kita supaya lebih produktif di dalam kesehariannya. Ini menjadikan bahwa income-nya akan bertambah. Nah, dengan masyarakat yang semakin produktif, maka tentunya kemiskinan ini akan kita tekan secara baik. Nah, kemudian program-program yang lain, ya tentu yang reguler yang saya sampaikan tadi, ya, kita maksimalkan bantuan-bantuan sosial, katakan misalnya program PKH, kita maksimalkan. Kita lakukan pengawasan yang baik, sehingga di kegiatan PKH itu ada kan namanya P2K2.
di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, disitulah ada 5 sasaran yang kita ingin harapkan dari masyarakat. Yang pertama adalah masalah pendidikan. Iya. Masalah pendidikannya, bagaimana masyarakat, khususnya yang masyarakat termarginalkan ini, pendidikannya bisa, Pak. Karena memutus mata rantai kemiskinan ya salah satunya pendidikan. Kemudian yang paling penting juga adalah masalah kesehatan dan gizinya. Bagaimana masyarakat yang masuk dalam program PKH ini bisa terpenuhi masalah gizi kesehatannya. Kemudian masalah perlindungan anak. Karena di program PKH ini ada beberapa komponen anak, mulai dari bayi sampai usia sekolah SD, SMP, SMA, itu jadi intervensi kita. Dan yang keempat adalah peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan. Jadi kita juga bina keluarga penerima manfaat ini bagaimana mengelola keuangan sebenarnya. Jadi kita melakukan pembinaan usaha terhadap KPM-KPM yang ada. Yang terakhir adalah ini yang sangat penting barangkali Pak, jadi isu nasional, masalah stunting. Yeah. Alhamdulillah Provinsi Sulawesi Selatan sangat intens untuk menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan. Itulah kerja-kerja kami di Dinas Sosial dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan. Baik. Terima kasih Pak Herman. Upaya-upaya tersebut yang dilakukan terus oleh pemerintah Sulawesi Selatan untuk pengentasan kemiskinan. Pemirsa, tetap bersama kami di obrolan Karebosi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Karebosi edisi hari ini. Penduduk miskin Sulsel bertambah, masih bersama dengan Pak Herman, Pak Ula, dan juga Pak Hari. Saya kembali ke Pak Kabid. Pak Kabid, bagaimana target ke depan Pak Kabid? Target untuk menurunkan kemiskinan. Betul. Ya, tentu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat berusaha untuk menurunkan kemiskinan di Sulawesi Selatan dengan intervensi program-program prioritas. Dan tadi sudah saya banyak saya uraikan bahwa banyak program dari Pak Gubernur, katakan Bini Mandiri, itu adalah bagian upaya pemerintah Sulsel untuk bagaimana mengantisipasi yang namanya krisis pangan yang akan kita hadapi. Kemudian infrastruktur dibangun sangat masif di Provinsi Selatan dengan kepemimpinan Bapak Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Berapa akses jalan yang sudah terbangun, kemudian pembangunan infrastruktur lainnya. Demikian juga program-program lain yang khususnya yang ada di Dinas Sosial, katakan misalnya program web usaha ekonomi produktif kita galakkan, kemudian ada program kelompok usaha bersama, kita juga kucurkan di beberapa daerah. Ini adalah bagian bagaimana masyarakat kita bisa berdaya untuk mengantisipasi terjadinya kemiskinan. Demikian halnya OPD-OPD yang terlibat di dalam penanggulangan kemiskinan. Kita berjibaku, kita bekerja keras di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur. Kami tidak pernah santai di persoalan ini karena begitu bangun sudah ada perintah dari Bapak Gubernur apa yang sudah kamu kerja, sehingga kami memang harus prepare selalu untuk melakukan kerja-kerja usaha-usaha untuk khususnya di dalam penanggulangan kemiskinan. Intinya bahwa Bapak Gubernur sangat intens memperhatikan bagaimana angka kemiskinan di Sulawesi Selatan turun. Luar biasa. Koordinasi lintas sektor sendiri Pak seperti apa? Sudah pasti. Ya, jadi kami ini dipimpin oleh Bapelit Banda. Bapelit Banda yang meramu ini, Dinas Sosial kerja apa, Dinas PUPR kerja apa, Dinas Ketapang apa kerjanya, dan dinas-dinas lain yang terkait di dalam persoalan penuntasan kemiskinan. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Kabid. Saya ke Pak Ula. Pak Ula, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Kabid ya bahwa program-program yang digalakkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adakah mungkin saran-saran dari Pak Ula? Program apa saja yang mungkin bisa digalakkan Pak untuk pengentasan kemiskinan khususnya di Sulawesi Selatan? Iya, terima kasih. Nah, program yang
perlu diantisipasi yang tadi itu adalah krisis pangan. Hanya mungkin varian-variannya itu perlu lebih, karena mungkin karakteristik pertanian kita di Sulawesi Selatan itu tidak ada karakteristiknya daerah pegunungan, sehingga dia bisa juga berkontribusi pada swasembada pangan paling tidak untuk keluarganya. Itu sehingga bukan hanya misalnya bibit padi, karena ada juga yang daerah-daerah yang mungkin ya bukan padi tapi yang lain mungkin, tapi intinya dia bisa produktif dan ada income yang masuk ke ekonomi keluarga mereka. Kemudian juga perbaikan lingkungan seperti yang saya sudah sampaikan tadi, perbaikan lingkungan, kawasan tempat tinggal rakyat miskin itu perlu juga menjadi perhatian, karena kalau sanitasinya buruk, kemudian ya lingkungannya buruk, itu gampang sakit-sakitan, sehingga tidak bisa berproduksi untuk income keluarga. Sehingga ini juga perlu diintervensi oleh pemerintah, mengantisipasi misalnya bertambahnya penduduk miskin. Kemudian program-program yang lain saya kira ya sifatnya memang bisa menyerap lapangan pekerjaan. Itu juga dulu ada program-program yang kayak padat karya. Nah, saya kira mengantisipasi itu mungkin perlu dipikirkan lagi seperti apa model padat karyanya, sehingga masyarakat tidak semata-mata menerima bantuan tapi juga berkontribusi pada keadaan lingkungannya. Saya kira itu yang perlu dipikirkan oleh SKPD terkait di pemerintah untuk bagaimana bisa berinovasi dan kreatif mengelola 10 triliun APBD kita ini, Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau berhasil pengelolaannya dengan baik itu, saya kira ini bisa menurunkan angka penduduk miskin. Tapi kalau tidak menurun penduduk miskin, berarti kurang berhasil mengelola uang 10 triliun ini, Pak, ya. Mungkin itu. Baik. Terima kasih Pak Ula. Saya ke pengamat kebijakan publik. Kira-kira Pak Hari, formula apa yang harus dilakukan untuk pengentasan kemiskinan ini, khususnya di Sulawesi Selatan? Ya, kayak sebenarnya ya ini terkait dengan kebijakan pemerintah tentang bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Sebenarnya mainnya sih di program, ya. Sekarang kan kecenderungan bahwa untuk mengurangi menurunkan tingkat kemiskinan, kemudian menyalurkanlah bantuan sosial atau cash trust, bantuan langsung BLT misalnya. Sebenarnya yang harus diformulasikan adalah bagaimana memformulasi kebijakan itu untuk betul-betul apa sih kebutuhan masyarakat. Kalau asumsinya semua bantuan sosial, ya, tapi kan sekarang masyarakat juga itu butuh namanya pendampingan. Ya, karena kalau misalnya bantuan sosial saja tanpa ada faktor pendampingan, saya pikir itu juga karena masyarakat gini, masyarakat itu kalau di bawah itu menganggap bahwa bantuan sosial itu mereka menganggap pendapatan. Itu adalah stimulan. Hanya untuk sesaat seperti itu. Nah, ini yang perlu saya pikir, mau diedukasi melalui pendamping itu, disadarkan masyarakat bahwa ini hanya untuk bantuan sementara dan nantinya itu bukan seterusnya. Ada proses mana orang lain akan mendapatkan bantuan itu, seperti itu. Jadi formasi program betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Karena ada juga misalnya kebutuhan masyarakat, ini contoh misalnya, dia kebutuhannya peningkatan skill, tapi programnya berbeda. Itu kan juga menjadi penyebab ketidakteparan sasaran misalnya dalam hal kebijakan pemerintah. Yang kedua, sebenarnya juga perlu dari segi community, atau bukan community sebenarnya, dari segi sektor ego kelembagaan. Nah, harusnya sebenarnya ini perlu, karena membahas kemiskinan itu tidak harus parsial seperti itu, ya. Harus betul-betul satu sinergitas, harus visi misi lah misalnya. Nah, ini kan kecenderungan misalnya di Kementerian Kesehatan punya perspektif lain tentang kemiskinan. Kementerian Sosial misalnya punya perspektif kemiskinan. Belum lagi tenaga kerja. Nah, harusnya sebenarnya
ego kelembagaan itu yang harus melebur seperti itu. Bagaimana ya dari segi Indonesia misalnya ya harus memikirkan bagaimana ya formulasi yang tepat ya. Jadi tidak ada seakan-akan wah ini programnya Kementerian Sosial, programnya Kesehatan, program Tenagakerjaan ya, meskipun sebenarnya tujuannya bagus ya untuk penanggulangan kemiskinan, tapi kan ada sektor itu, ada ego kelembagaan kalau saya melihat dari segi program. Oh ini programnya ini kementerian ini, oh bukan itu kayak gitu ya. Jadi ada seakan-akan bahwa ya ada ego kelembagaan di situ yang bermain. Padahal sebenarnya kan ini tujuannya bagus. Yang penting seperti itu. Ya, jadi menarik yang disampaikan Bapak. Boleh, menarik Pak, yang silakan. disampaikan Paula bahwa ya tentu harus bersinergi Paula. Jadi misalnya di kami ini melakukan pembinaan beberapa anak muda misalnya di beberapa UPT kami, dan setelah mendapatkan keterampilan siapa yang menerima PPD apa yang melanjutkan pembinaan sehingga selesai semua kan. Jadi tugasnya OPD kami adalah menyiapkan skill, melatih anak-anak ini, kemudian mungkin dari Dinas Tenaga Kerja mencarikan lapangan kerja atau apa dari dinas itu yang kita akan bangun. Jadi alhamdulillah kami sudah dapatkan arahan dari Bapak Gubernur bagaimana mensinergikan semua program-program sehingga ya bisa terwujud dan tercipta hal-hal yang seperti yang diharapkan Pak Ula tadi. Betul, baik. Karena kita sudah di segmen terakhir Pak, silakan saya mulai dari Pak Kabid dulu, harapan-harapan sekaligus closing statement. Ya, tentu kita semua rakyat Sulawesi Selatan berharap bahwa kemiskinan adalah sebuah keniscayaan, tetapi harapan kita bagaimana kemiskinan ini bisa tambah menurun dan tidak membebani oleh kita semua. Tentunya kami tentu harus bekerja keras bagaimana mengawal seluruh program-program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, dan tentunya kita berharap juga dukungan sinergi dari pemerintah daerah, karena pemerintahan itu ya kolektif, tidak bisa terpisah. Tentu kita harapkan kerja-kerja kita semua untuk bagaimana masyarakat Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan ini bisa sejahtera dan terhindar dari yang namanya kemiskinan. Amin, itu harapan bersama. Saya ke Pak Ula, karena kita sudah di segmen terakhir Pak, silakan harapan-harapan Pak Ula sekaligus closing statement. Iya, terima kasih. Harapan kami sebenarnya ya semoga pemerintah provinsi bisa menjadikan informasi hasil data dari BPS ini menjadi acuan secara serius untuk memang mengintervensi angka kemiskinan ini dalam bentuk program-program yang memang tepat dan bisa berkontribusi langsung pada menurunnya jumlah penduduk miskin kita di Sulawesi Selatan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan. Itu mungkin. Ya. Baik, terima kasih Pak Ula. Saya ke pengamat kebijakan publik. Solusi konkret yang dapat Anda tawarkan Pak, sekaligus harapan dan closing statement-nya. Ya, sebenarnya yang perlu diperhatikan bahwa persoalan kemiskinan itu kan bukan persoalan yang hanya melulu terkait dengan ekonomi ya. Bukan hanya persoalan pendapatan, pengeluaran segala macam, tapi banyak hal. Misalnya kalau kita melihat dari perspektif misalnya dari tadi bahwa ada cause yang menyebabkan dia miskin misalnya. Jadi tidak melulu hanya persoalan ekonomi. Yang kedua adalah ya terkait dengan program pemerintah juga harus tepat sasaran, betul-betul dapat diukur. Misalnya kalau misalnya program A kira-kira dia punya dampak untuk menurunkan sekian, karena itu kan berbasis ukuran ya, kinerja apa segala macam. Nah ini itu juga harus dibarengi. Kalau misalnya bantuan sosial harus dibarengi dengan pendamping itu, pemberdayaan misalnya, bukan hanya bantuan sosial secara langsung misalnya, tapi harus dibarengi dengan pendampingan, karena tadi masyarakat itu butuh didampingi, bukan hanya mereka butuh ekonomi, tapi mereka juga untuk bagaimana kemampuan individu, kemampuan sumber daya manusia juga harus didampingi. Mereka mungkin tidak memiliki kurang pendapatan, tapi dia juga ditingkatkan bagaimana dia memiliki keinginan yang kuat untuk bisa mengakses pendidikan kesehatan misalnya seperti itu. Dari segi individu juga harus
tingkatkan seperti dari segi peningkatan sumber daya manusia. Mungkin seperti itu ya. Dari menurut saya ya, sebenarnya ya kita juga berharap terhadap pemerintah, baik itu pemerintah pusat ya, pemerintah provinsi, kabupaten kota juga bagaimana menanggulangi kemiskinan itu juga harus tepat sasaran seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Hari, terima kasih Pak Ula, terima kasih Pak Herman sudah bergabung bersama kami di obrolan Karebosi edisi hari ini. Seperti yang mungkin telah didiskusikan tadi pemirsa, bahwa untuk pengentasan kemiskinan di Sulawesi Selatan ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas dari Dinas Sosial, tapi tugas multisektor. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.